father of usul fikih. Ya. Diteliti, muncul ajaib sanati, kekaguman terhadap karyanya ini. Wa badai ahad, cerdas Imam Syafi'i ini ya. Badai, ya. Terampil dalam menyusun redaksinya, sistematika penyusunannya, face validity karyanya itu. Misalkan satu bab itu ada 10 pasal, semuanya 10 pasal setiap bab. Itu namanya face validity. Hebat ini. Semakin kagum dia sama Imam Syafi'i. Ya baqa i'tiqadu fi ta'zim. Ya baqa akan tetap i'tiqadu keyakinan orang tersebut fi ta'zimi dalam menghormati. Ala ma kana alaihi qabla ma'rifatihi. Ya, alam makanan itu seperti sedia kala sebelum dia mengetahui karya-karya tadi itu. Apakah tetap seperti itu? Beda. Saat kita baru mendengar tentang sosok Syafi'i, itu aja sudah melakukan penghormatan. Kemudian melakukan penelitian, apakah penghormatan sesudah meneliti dengan penghormatan sebelum itu sama? Tidak sama. Kelasnya sudah berbeda. Yang pertama tadi itu, misalkan kamu menghormati ya Imam Syafi'i, iya dong. Kamu menghargai Imam Syafi'i, iya dong. Ya. Coba kayak apa sih Imam Syafi'i? Ya pokoknya menghormati lah. Nggak ada jawaban, pokoknya melo gitu. Tapi beda ketika sampai tanggap kepada orang yang meneliti ini. Kayak apa sih Imam Syafi'i itu? Oh, Imam Syafi'i itu Masya Allah salah, kitab risalahnya itu kayak gitu dia. Bagus kitabnya itu. Diwan Syafi'i, hasil beliau datang ke suku-suku yang ada di Arab itu mencari syair-syair Arab jahili itu, dia neliti ke kampung-kampung sehingga kemudian dari penelitian itu dijadikan satu menjadi kitab namanya Diwan Syafi'i, kumpulan syair-syair karya Al-Syafi'i. Dia betapa dia itu juga penyair, ternyata seorang ahli puisi juga di samping ahli fikih. Oh ternyata dia juga zahid orangnya, terus banyak informasinya. Semakin mengagumi, semakin dalam, semakin tinggi dalam mengaguminya. Beda dengan hanya orang yang tadi, yang pertama akan berubah. Bal la yazalu yattali'u ala san'atihi, bahkan la yazalu, dia akan semakin yattali'u, menemukan ala san'atin gharibatin, akan keunikan dalam karya-karya sang penulis. Ya, fi kalamihi, misalnya ada keunikan di dalam karya tulisnya, kalam, ucapan-ucapannya dalam kitab-kitabnya itu. Wa tasnifihi, ada keunikan-keunikan di dalam karya ilmiahnya misalnya. Au sya'rihi, au syi'rihi, atau ada keunikan-keunikan di dalam syair-syair atau puisi-puisinya. Sehingga watazdadu nafsuhu lahu ta'ziman, sehingga orang tersebut semakin menghormati. Bertambahlah penghormatan peneliti tersebut terhadap Imam Syafi'i. Kenapa? Karena semakin paham. Ya. Tak ubahnya hal ini, faman arafa, barang siapa yang mengetahui annallaha ta'ala, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala sani'ul anami, pencipta alam semesta ini. Ya kaman arafa, seperti seseorang mengenal anna Zaidan, bahwa sesungguhnya Zaid itu mutamayizun, adalah sosok yang berbeda an ghairihi, daripada manusia yang lainnya. Kenapa? Bikaunihi nadhima diwanin, karena si Zaid itu penulis kumpulan puisi, kumpulan syair. Wa musannifi kitabin, karena Zaid juga penulis kitab, penulis buku. Wa aina hadza? Maka di mana letak perbedaan ini? Wa aina hadza? Di mana letak perbedaan ini? Min i'tiqad, dibandingkan dengan keyakinan man tasaffaha asy-syi'r, keyakinan orang yang meneliti sebuah syair,
fara'a ajaibahu, setelah meneliti tadi itu lalu muncul kekaguman. Wa tala'a tasnifa, lalu meneliti menguak karya tulisnya juga. Wa huwa min ahli fadli, tentu saja dia orang yang mulia, memiliki kelebihan. Sehingga kemudian fara'a gharaibahu, dia bisa melihat, memandang gharaib, keunikan, hal-hal yang khusus yang dimiliki oleh sosok penulis tadi itu, atau Zaid tadi itu. Fahada ya'taqidu, fahada, maka ini ya'taqidu, orang ini meyakini azmatahu, akan kebesaran atau keagungan penghormatan kepada Zaid, wa rutbatahu i'tiqadan rasikhan, itu rutbatahu apa derajat Zaid tadi itu i'tiqadan, dengan suatu keyakinan rasikhan yang kuat, sebuah keyakinan antahikin yang didasari oleh penelitian, wa basiroten, dan pengamatan secara mendalam. Bandingkan dengan al-akharu, orang selain Zaid, ya'taqidu i'tiqadan dhaifan, meyakini tentang kelebihan seseorang tapi dengan keyakinan yang lemah, mujmal, yes, umumeh katanya. Ghairu muakkadin, yang tidak dikuatkan bil basirati, dengan pengamatan secara mendalam, wat tahqiqi, dan penelitian. Wahada, maka ini huwa al farqu baina rutbatil awam, ini perbandingan antara orang awam dengan dzul basair itu. Ya, afala tubsirun, orang yang memiliki basiro, kejernihan akal, kejernihan jiwa, atau dengan istilahnya kejernihan mata hati, fi hadal amri al wahidi, dalam satu perkara yang sama, kan masalah penulisan. Oke, gambar gini. Jadi pengetahuan kita terhadap seseorang, penghormatan kita kepada sosok-sosok itu tergantung pengetahuan kita. Semakin tahu kelebihan seseorang, maka semakin besar penghargaan kita kepada orang itu. Oke, saya penulis, paman penulis misalnya, saya akan sangat menghargai paman jeripayanya, apapun buah karya tulis beliau. Kenapa? Saya merasakan betapa soronya dari penulis itu, mengumpulkan banyak referensi, membaca dulu sampai memahami, ya. Itu ketika paman misalkan menerbitkan satu buku, apapun wujud buku itu, saya akan menghormati. Apalagi ketika saya baca, ternyata bukunya luar biasa paman ini, ya, di dalamnya itu rapi tulisannya, enak dibaca, mudah dipahami, menambah wawasan, menambah pengetahuan. Banyak hal yang kemudian membuat semakin saya menghormati beliau. Beda dengan misalnya ketika orang lain menghormati paman juga sama sebagai seorang penulis, tapi penghormatannya ini beda dengan saya. Kenapa? Orang ini bukan penulis atau bukan peneliti. Ya kalau ketemu, oh itu penulis, hanya begitu saja. Akhirnya minta tanda tangan itu, minta tanda tangan gitu. Jadi satu ya, hanya orang yang mendalami, meneliti